A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang keimanan kita kepada hari kebangkitan, di mana kita akan menyebutkan beberapa kondisi manusia, baik orang-orang yang beriman ataupun orang-orang kafir saat mereka dibangkitkan. Tentu perkara ini harus kita imani dan kita yakini Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Ikhwata, sesuatu yang sudah maklum bagi seorang muslim dan juga mukmin, yakni adanya hari kehancuran alam semesta. Dan itu dimulai dari tiupan sangkakala Israfil, di mana dia ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Summa nufiqa fihi ukhra fa iza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala itu, maka matilah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki saja. Kemudian ditiup kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing ketika keluar dari kubur-kubur mereka. Apa saja kondisi-kondisi mereka saat mereka dibangkitkan itu? Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah mereka para pemakan riba. Dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-275, yang artinya, dan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Karena mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah jelas sudah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jadi ikhwata, para pemakan riba dibangkitkan itu, maka kondisi mereka seperti orang yang kesurupan. Mereka tidak sanggup bangun, duduk pun tidak. Bayangkan, di tengah-tengah manusia, di mana matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Berdesak-desakan manusia dari mulai sejak Adam sampai yang terakhir mati. Tiba-tiba dibangkitkan seperti itu. Dia guling sana guling sini seperti orang kesurupan. Maka ini juga risalah kepada para pemakan riba, berhentilah dari melakukan riba. Kemudian ikhwata, yang kedua, orang-orang yang sombong. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabil Mufrad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat, orang-orang yang sombong itu akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil di dalam bentuk manusia. Kehinaan akan meliputi mereka dari segala arah. Mereka akan digiring menuju sebuah penjara dalam Jahannam yang bernama Bulas. Api neraka yang sangat panas akan membakar mereka, dan mereka akan diberikan minum dari nanah penduduk neraka dari lumpur kebinasaan. Itulah orang-orang sombong. Makanya jangan sampai sombong. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan membangkitkan, dikecilkan badannya, dan dia akan terseok-seok menghindari pijakan-pijakan kaki orang-orang besar. Dia dibuat kecil badannya seperti semut, sementara orang di sekitarnya besar-besar. Dia harus berjalan ke sana kemari itu menghindari injakan-injakan orang yang sedang berlalu sana sini. Begitulah Allah kecilkan mereka pada hari kiamat. Karena di dunia mereka merasa besar. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Kemudian yang ketiga, para pengemis, para peminta-minta di dunia. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meminta-minta padahal ia tidak fakir, maka seakan-akan dia memakan bara api. Bahkan dalam hadis yang lain dikeluarkan Bukhari Muslim, seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain di dunia, kelak pada hari kiamat dia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak ada sekerak daging pun yang menempel di wajahnya. Jadi para peminta-minta itu seram sekali dibangkitkan. Wajahnya itu udah ada dagingnya, hanya tengkoraknya saja. Dia datang menghadap Allah seperti itu. Ini kan menakutkan. Ikhwata, meminta-minta itu hukum asalnya dilarang. Boleh itu dalam kondisi darurat. Seperti memang orang itu fakir sefakir-fakirnya. Anggaplah mungkin dia lumpuh, tidak bisa bekerja, tidak ada yang bertanggung jawab akan kehidupan dia. Dia hanya bisa makan dari uluran tangan. Kalau yang seperti ini boleh, karena kalau dia tidak minta-minta dia akan mati. Atau orang yang safar, hilang dompet padahal di kampungnya dia kaya. Kalau sudah hilang dompet itu kayak kiamat otomatis.
Kan dia harus makan juga, maka boleh meminta-minta sekedar untuk menalangi hidupnya saja. Kalau dia sudah pulang kampung, ya jangan minta-minta lagi di kampungnya. Atau mungkin dia membantu saudaranya, gara-gara membantu bangkrutlah dia, maka boleh dia kemudian meminta-minta, hanya sekedar saja, sampai ekonominya pulih. Selain 3 perkara ini haram meminta-minta, tidak boleh. Kemudian yang keempat, orang yang dibangkitkan dengan diseret wajahnya dalam keadaan buta, bisu dan peka. Siapa mereka? Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-97 Allah katakan, dan barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi siapa yang disesatkan Allah, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan pertolongan bagi mereka selain daripada dia sendiri. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan peka. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api itu akan padam, maka kami akan tambahkan lagi nyala apinya supaya mereka merasakan azab. Padahal ketika di dunia mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar, dan mereka bisa berbicara. Tapi ketika kemudian disodorkan hidayah kepada mereka, mereka tolak hidayah itu, mereka tolak kebenaran itu. Makanya bahaya, jangan sampai kemudian kita ini menolak kebenaran. Karena menolak kebenaran itu bagian daripada kesombongan juga. Dan itu sifat atau wataknya iblis ketika Allah katakan usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujud kalian kepada Adam. Rupanya iblis tidak mau sujud. Kenapa? Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Iblis enggan sujud dan sombong, dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, secara umum manusia akan dibangkitkan itu dalam kondisi telanjang seperti bayi. Jadi semua manusia itu akan dibangkitkan seperti itu. Kata Nabi SAW, yusarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghirlan buhman. Jadi manusia dibangkitkan itu seperti itulah, layaknya bayi. Dibangkitkan itu tidak pakai sendal, tidak pakai pakaian, kembali tidak dikhitan, dan tidak ada satupun harta yang nempel di badan. Di dunia, kadang-kadang dia sombong dengan pakaian dia, karena pakaiannya penuh dengan pangkat dan jabatan, penuh dengan titel. Pada hari kiamat, pakaian itu sudah tidak ada lagi. Apa yang dibanggakan dengan pakaian? Kemudian harta di dunia, bolehlah Anda berbangga-bangga dengan harta. Tapi di akhirat, dia bangkit tidak bawa apa-apa sama sekali. Lalu apa yang dibanggakan? Tidak ada yang bisa dibanggakan. Semua telanjang dikumpulkan. Dan orang yang pertama kali dipakaikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, orang yang berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat. Bayangkan, siapa mereka? Disebutkan dalam sebuah hadis ketika menjelaskan surah Al-Furqan ayat ke-34, Allah mengatakan, orang-orang yang akan dikumpulkan pada hari kiamat, mereka akan dikumpulkan di atas wajah-wajah mereka, diarahkan ke dalam jahanam, dan merekalah seburuk-buruk tempat dan sesat-sesatnya jalan. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa yusarul kafir ala wajhi? Bagaimana mungkin ada orang kafir berjalan dengan wajahnya? Di dunia berjalan dengan kaki, masa berjalan dengan wajah? Gimana caranya berjalan dengan wajahnya? Maka Nabi mengatakan, Alaysallazi amsya'ahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumsiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Bukankah zat yang menjalankan dengan kedua kaki di dunia, dia sanggup memperjalankan manusia dengan wajahnya pada hari kiamat. Yang membuat kita berjalan dengan kaki itu siapa? Allah. Tapi nanti pada hari kiamat, ada orang-orang yang tidak berjalan dengan kaki, tetapi dengan muka. Mukanya diseret, jadi kakinya di atas, mukanya di bawah tuh. Anda bisa bayangkan ikhwata, ada orang-orang yang dibangkitkan seperti ini pada hari kiamat. Kemudian yang ketujuh, bersama ular besar yang berbisa sudah berada di sampingnya yang siap memakannya. Siapa dia? Orang-orang yang tidak bayar zakat. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, dikeluarkan Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan hak padanya, artinya tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali
harta simpanan akan datang pada hari kiamat, menjelma menjadi seekor ular jantan yang akan mengikuti orang ini dan terus membuka mulutnya. Jika ular ini mendatanginya, maka pemilik harta langsung lari darinya. Lalu ular itu memanggil-manggil dan mengatakan, ambillah harta simpananmu ini. Ambillah harta simpananmu ini yang telah kau sembunyikan di dunia. Maka ketika pemilik harta itu melihat bahwa dia tidak dapat menghindar darinya, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut. Maka ular itu memakannya sebagaimana binatang jantan memakan makanannya. Subhanallah, mengerikan. Kemudian yang kedelapan, orang yang dibangkitkan dengan membawa bendera di badannya. Siapa mereka? Mereka adalah para pengkhianat. Dijelaskan dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu secara marfu sampai kepada Rasul. Ketika Allah mengumpulkan umat-umat terdahulu dan umat-umat terakhir, maka akan dikabarkan kepada orang-orang yang ketika di dunia suka berkhianat, ini adalah bendera si pengkhianat Fulan bin Fulan. Jadi ketika dibangkitkan itu ada benderanya dia, dan bendera itu simbol daripada pengkhianatan. Semakin besar pengkhianatannya, maka semakin tinggi benderanya. Di dunia, kadang-kadang para pengkhianat itu mereka tidak menampakkan pengkhianatannya. Dia akan sembunyikan pengkhianatannya. Tapi nanti pada hari kiamat, orang-orang yang suka berkhianat di dunia, Allah akan permalukan karena nampak bendera di badannya. Kemudian akan dikatakan kepadanya, inilah bendera pengkhianat si Fulan. Malu dia. Kemudian ikhwatal iman yang ke-9, mereka yang dibangkitkan tanpa kepala. Mereka adalah orang-orang yang terbunuh. Orang-orang yang dizolimi karena di dunia dibunuh. Maksudnya dibunuh bukan dengan cara yang hak. Nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang dibunuh di dunia, walaupun dibunuhnya tidak dengan cara dipenggal kepalanya. Boleh juga diracun, boleh juga ditusuk, boleh juga didorong ke tebing akhirnya dia mati. Boleh juga diculik karena terbunuh disiksa. Tapi nanti pada hari kiamat, orang-orang yang dibunuh, mereka akan datang kepada Allah tanpa kepalanya. Kepalanya dijinjing dengan tangan kanannya, dan tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya. Kemudian dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian dia mengatakan, ya Rob, sal haza lima qatalani. Ya Rob, tanya orang ini kenapa dia bunuh saya. Tanya orang ini. Termasuk juga anak-anak bayi, yang boleh jadi mungkin hasil zina. Orang tuanya malu, kemudian dibuang di selokan, dibuang di tong sampah, kadang-kadang dicekek sampai mati. Ada juga yang dikubur hidup-hidup dan begitu seterusnya. Maka Allah katakan, wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Anak-anak ini pun datang menghadap kepada Allah sama tanpa kepala. Kepalanya dijinjing di tangan kanannya, tangan kirinya nyeret orang tuanya. Kemudian mengatakan, ya Rob salhata lima qatalani. Ya Rob, tanya orang tuaku kenapa dia membunuhku. Makanya Allah katakan, wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Dan bayi-bayi yang dibunuh secara sadis oleh orang tuanya itu, maka mereka akan menghadap kepada Allah dan mengatakan, ya Rob, kenapa aku bisa dibunuh dia? Salahku apa? Aku tidak punya salah, kenapa dibunuh? Nah, ini kan hati-hati, dan kasus-kasus pembunuhan bayi di Indonesia ini ramai sekali. Mereka tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Jadi ikhwata, ada orang-orang dibangkitkan seperti itu. Nah, kalau tadi kan bunuh orang, kalau bunuh diri ini lain lagi. Nanti pada hari kiamat dibangkitkan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya, dan akan dia gunakan untuk menombak-nombak perutnya sendiri di dalam neraka jahanam. Dikekalkan selamanya di situ. Dan pada hari itu tidak ada kematian, yang ada hanya kesakitan saja, penyiksaan. Kalau di dunia kan ditusuk-tusuk, darah habis, mati, selesai. Tapi pada hari kiamat tidak ada kematian. Dan ada yang bunuh dirinya dengan cara menjatuhkan diri dari atas gedung. Maka dia akan dijatuhkan dari tempat yang tinggi pada hari ketika dibangkitkan. Dan ketika masuk ke dalam jahanam, dia akan dikekalkan selama-lamanya. Tentu ikhwata, kalimat kekal selama-lamanya bukan berarti orang yang bunuh diri itu tidak akan keluar dari neraka. Tidak. Karena kalimat kekal itu ada dua macam. Ada kekal kalau masuk neraka tidak keluar lagi. Nah, ini orang-orang kafir. Ada kekal maksudnya saking lamanya sampai disebutkan kekal, tapi akan keluar juga, tapi tidak tahu berapa lama, na'udzubillah. Coba bayangkan, jadi kalau seandainya dia bunuh diri umpamanya,
dengan mengiris urat nadinya. Maka nanti ketika dibangkitkan, dia sedang iris-iris tangannya itu. Seperti itulah dia di sana. Karena manusia itu akan dibangkitkan sebagaimana dia matinya itu seperti apa. Kemudian ikhwata yang ke-10, pada hari kiamat juga ada yang dibangkitkan itu. Dia dikalungkan 7 lapis bumi di lehernya. Siapa manusia yang dibangkitkan seperti ini? Kata Nabi SAW, man akhoza sibron minal ardi zulman fa innahu yaumal qiyamah min sab'i arodin khusyifa. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah bumi dengan zolim, maka pada hari kiamat tanah tersebut akan dikalungkan padanya sebanyak 7 lapis. Dalam riwayat dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi yang paling dalam. Bayangkan siksaannya. Ada orang yang dibangkitkan seperti itu. Apa ndak keberatan? Tersiksa dia gara-gara ngambil tanah di dunia sejengkal. Subhanallah. Kemudian yang ke-11 ikhwata, nanti pada hari kiamat ada orang yang dibangkitkan penuh dengan api di perutnya. Bayangkan perutnya dipenuhi api. Siapa mereka? Orang-orang yang menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan pengetahuannya. Itu pun diancam dalam surah Al-Baqarah ayat 174. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan mereka menjual dengan harga yang murah, mereka akan dimasukkan dalam perutnya neraka, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Lihat, orang yang tidak mau menyampaikan, dia tahu ini kebenaran. Alasannya, kalau saya sampaikan bisa memecah belah umat. Kalau saya sampaikan kebenaran ini, nanti orang lari dari dakwah saya. Kalau saya sampaikan kebenaran ini, nanti saya dibully, dihujat, macam-macam. Akhirnya saya pula susah katanya. Apa yang dicari dalam berdakwah? Kalau mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sampaikan sajalah kebenaran. Walaupun mungkin dengan bahasa yang sesuai dengan kita kuasai, dengan bahasa lembut, tapi tetap sampaikan kebenaran. Itulah ikhwata beberapa kondisi manusia pada saat dibangkitkan pada hari kebangkitan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada kondisi yang kedua. Kondisi orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang beriman ketika dibangkitkan? Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah, yub'asu kullu abdin ala ma mata alaih. Setiap hamba itu dibangkitkan sesuai dengan saat menjelang wafatnya. Kalau saat menjelang wafatnya dia mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia mati, nanti dibangkitkan dia sedang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau saat menjelang matinya dia membaca Al-Quran, maka saat dibangkitkan dia sedang baca Al-Quran. Kalau ketika dia mati dia sedang sholat, maka saat dibangkitkan pun dia sedang sholat. Kalau saat dia mati dia sedang berzikir, maka dia pun akan dibangkitkan dan lisannya basah dengan zikir. Kalau dia mati sedang memakaikan ihram, mungkin sedang haji, apa kata Rasul? Maka dia akan dibangkitkan sedang mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Orang itu dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Para mujahidin yang meninggal di medan pertempuran, kenapa mereka tidak boleh dimandikan? Mereka dikuburkan dengan pakaian yang ada di badan mereka, agar darah-darah itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dibangkitkan penuh dengan darah. Darah syahidnya dia sebagai bentuk bahwa dia mati di atas kesyahidannya. Dibangkitkan seperti itu. Bahkan para muazinin, orang-orang yang ahli azan, yang suka azan, itu pada hari kiamat akan dibangkitkan seperti apa? Panjang lehernya. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat itu ada orang-orang yang panjang lehernya. Siapa mereka yang panjang-panjang leher itu? Kata Nabi, al-muazzinuna atwalun nasi a'naqon yaumal qiyamah. Para muazin itu memiliki leher yang panjang di antara manusia pada hari kiamat. Ikhwata, apakah maksudnya lehernya panjang itu seperti jerapah? Kata para ulama, ini kiasan. Maksudnya, para muazin itu nanti pada hari kiamat akan membuat cemburu manusia karena mereka orang yang paling banyak pahalanya. Orang akan melirik para ahli muazin itu karena mereka yang paling banyak dikasih pahala oleh Allah, yang paling banyak dikasih rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya beruntunglah orang-orang yang muazin, karena dia akan mendapatkan pahala sejauh suara dia didengar oleh siapa. Kemudian ada orang-orang yang disediakan mimbar dari cahaya. Siapa dia? Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda, Allah berfirman. Jadi hadis qudsi, Rasul bersabda, Allah berfirman.
al-mutahabuna fi jalal lahum manabiru min nurin yaghbituhum munabiyuna wa syuhada. Kata Nabi SAW, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, maksudnya mencintai karena Allah, maka mereka akan memiliki mimbar-mimbar dari cahaya, yang mana mimbar ini diinginkan oleh seluruh para nabi dan para syuhada. Bayangkan, Nabi saja pengen mimbar itu, para syuhada pengen mimbar itu. Apakah mereka dikhususkan untuk para nabi? Tidak. Pokoknya ketika di dunia dia saling cinta karena Allah, berjumpa karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti ketika hari kebangkitan mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada hari kiamat, ketika manusia kepanasan karena matahari didekatkan di atas kepala, orang-orang yang beriman ini mereka tidak kepanasan sama sekali. Kenapa? Karena matahari tidak pernah menyentuh di kepalanya, jadi dia dinaungi. Ada penghalang antara matahari dengan kepalanya itu. Dan itu ada 7 manusia yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa bergantung dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kemudian kelima, seseorang yang diajak wanita untuk berzina, dia pun mengatakan aku takut kepada Allah. Kemudian keenam, orang yang bersedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, orang yang pada malam hari dia berdiri sholat menghadap Allah, dia takut dan dia pun menangis di tengah-tengah kesunyian. Itulah 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Itulah orang-orang yang beriman. Bahkan ada orang-orang nanti pada hari kiamat akan diberikan cahaya padanya ketika melewati Siratul Mustaqim. Karena kita tahu ikhwata, jembatan Sirat itu gelap, sudah gelap licin dan bergelombang jalannya. Gelap tidak kelihatan apa-apa, maka mereka akan diberikan cahaya oleh Allah agar mudah meniti Sirat. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, orang yang subuh-subuh ke masjid. Rasul mengatakan, Basyaril masya'ina fi zulami ilal masajid binuritam yaumal qiyamah. Berbahagialah orang-orang yang berjalan di kegelapan waktu subuh. Mereka akan dapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kemudian juga orang yang senantiasa berwudu, anggota wudunya bercahaya semuanya pada hari kiamat. Tangannya, dahinya, kakinya. Kata Rasul, Inna ummati yad'una yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Akan datang dari umatku, kata Rasul, orang-orang pada hari kiamat bercahaya anggota badan wudunya. Itulah aku kenal mereka, dia umatku. Jadi kalau tidak ada cahaya di anggota wudunya, berarti Rasul tidak kenal, bukan umatnya Rasul. Karena umatnya Rasul dikhususkan dengan anggota wudunya, dia yang nantinya bercahaya. Itulah justru sebagai pengenal kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga ikhwata, orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan diberikan cahaya. Termasuk juga orang-orang yang memanah di jalan Allah, mereka akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Termasuk orang yang membiarkan ubannya tidak disemir karena Allah, maka uban itu akan bersinar dan bercahaya. Karena ikhwata, ada orang yang benci dengan ubannya. Pokoknya udah naik uban 1 senti saja langsung disemir. Ada juga yang minta dicabutkan. Disemir itu boleh, tapi jangan warna hitam. Justru kalau dibiarkan uban itu bagian daripada mengingatkan kita. Dan nanti pada hari kiamat, uban itu, kalau kita ikhlas karena Allah membiarkan itu, semata-mata mencari ibadah, nanti uban itu akan bercahaya pada hari kiamat. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga ada orang yang dipakaikan sutra yang indah. Saat dibangkitkan itu dikasih sutra yang indah. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, mereka orang-orang yang sanggup dengan uangnya membeli baju yang mahal. Dia sanggup, tapi dia tidak mau membelinya. Dia pakai baju biasa saja karena ingin merendah diri, tawadu. Tapi nanti pada hari kiamat, orang seperti ini, yang tawadu ini, akan dipakaikan pakaian yang mewah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Inilah kondisi-kondisi manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan golongannya. Apakah mereka akan dibangkitkan baik?
Atau apakah mereka akan dibangkitkan dalam kondisi mengerikan? Na'udzubillah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.